Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Wuri akan menjelaskan tentang hubungan antar sudut, sudut sebagai ukuran putaran, nama posisi dalam dua sudut. Langsung saja supaya waktunya lebih cepat. Yang pertama, kita mengingat pelajaran yang telah kita pelajari kemarin. Tentang hubungan antar sudut itu ada beberapa. Yang pertama tentang jumlah dan selisih, dulu sudah pernah kita pelajari. Yang kedua tentang, kita akan mengulangi tentang sudut yang berpenyiku. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang sudut yang berpelurus. Selanjutnya bertolak belakang juga sudah kita pelajari. Langsung saja tentang sudut yang saling berpelurus. Sudah kita ketahui bersama bahwa sudut yang saling berpelurus itu jumlahnya 180 derajat. Sehingga misalnya coba kita perhatikan ini gambar di sini. Di sini ada warna hijau, di sini ada warna biru. Warna hijau X, warna biru Y. Maka jika dijumlahkan keseluruhannya, total sudutnya adalah 180 derajat. Sehingga apabila ditanyakan X saja, X, maka X sama dengan 180 derajat dikurangi dengan Y. Begitu juga sebaliknya, ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, ini contoh soal. Dari gambar ini perhatikan, soalnya adalah tentukan besar sudut SRP. SRP itu tidak lain adalah ini, 3X ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah mudah. Yang pertama, kita perhatikan ini besar sudut SRQ ya. Nah, tentukan besar sudut SRP. Sudah kalian ketahui bahwa total sudut yang berpelurus itu berapa? 180 derajat. Iya, betul. Maka sekarang kita jumlahkan sudut SRP ditambah, perhatikan ya, ditambah ini sudut, ini juga sudut, SRQ. Totalnya berapa tadi? Totalnya sama dengan 180 derajat gitu ya. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah masukkan SRP sudutnya berapa? 3X ditambah SRQ besarnya berapa? 5X ditambah 20. Kita kurung biar enggak bingung. Nah, total sudutnya berapa? 180 derajat. Maka dari sini kita bisa menghitung 3X ditambah 5X. Kenapa kok langsung? Karena di sini sama-sama penjumlahan. 3X tambah 5X berapa? 8X. Betul. 20-nya tetap 20 ditambah 20 sama dengan, ini 20 ya, sama dengan 180 derajat gitu. Nah, lalu kita cari X-nya dulu. Dari sini kita lihat ya, 8X berarti sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 20 derajat. Ketemunya berapa? 160 derajat. Maka X-nya berapa? Kalau 8X 160 derajat, maka X-nya sama dengan, kita tulis di sini ya. Nah, jadi X sama dengan 160 dibagi 8. Ketemunya berapa?
berapa? 20 derajat gitu. Nah, jelas ya. Jadi, kalau yang ditanyakan SRP, maka tinggal dikalikan saja. X dikali dengan ini, 3X kan? Berarti 3 dikali berapa tadi X-nya? 20 derajat sama dengan 60 derajat gitu. Ya, jelas? Nah, kalau sudah jelas kita lanjut ke latihan soal. Nah, latihan soal ini silahkan kalian kerjakan di buku tugas ya. Latihan soal nomor 1 dan 2. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa diulang lagi video dari Bu Wuri ini. Selanjutnya kita masuk ke sudut saling bertolak belakang. Dulu sudah ya. Sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama nih, besarnya sama. Jadi sudut A sama dengan sudut D karena bertolak belakang. Sudut B sama dengan sudut C, kebalik. Sudut C sama dengan sudut B, sama saja. Begitu ya. Intinya saling bertolak belakang itu besarnya sama. Selanjutnya kalau sudut saling berpenyiku kalian juga sudah tahu. Sudut saling berpenyiku itu totalnya adalah 90 derajat. Jadi sudut E ditambah sudut F totalnya 90 derajat. Maka kalau ditanya sudut E saja sama dengan 90 derajat dikurangi sudut F-nya. Begitu juga sebaliknya ya. Kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, sama dengan yang tadi ketika sudutnya berpelurus. Tentukan besar sudut RPQ. Berarti ini 10x. Dari gambar di bawah ini. Padahal kita tahu bahwa total sudut yang saling berpenyiku itu 90 derajat. Sama dengan yang tadi ya. Berarti 8x ditambah 10x itu totalnya sama dengan 90 derajat ya. 8x tambah 10x berapa? 18x sama dengan 90 derajat. Maka x-nya berapa? X-nya tinggal dibagi aja. 90 dibagi 18 berapa? 5 derajat gitu kan. Nah, X-nya sudah ketemu 5 derajat. Maka kalau yang ditanyakan 10X RPQ 10X sama berarti tinggal dikalikan saja. Ini 10 ya, berarti 10 dikali 5 sama dengan 50 derajat. Jadi di sini 50 derajat. Kalau di sini 50 derajat, maka SPR berapa? SPR-nya tinggal dikurangi. 90 dikurangi 50 berarti berapa? 40 derajat. Begitu ya. Bukan 400 ini, nanti dikira 400. Tak tulis lebih kecil, 40 derajat gitu. Ya, gampang kan? Nah, selanjutnya latihan soal sama, silahkan kalian kerjakan di buku tugas selanjutannya yang tadi, begitu ya. Untuk selanjutnya kita belajar tentang pengukuran sudut pada jarum jam. Kalian tahu bahwa satu putaran jarum jam itu ada berapa jam? 12 jam, ya betul. Nah, kalau satu putaran itu ada 12 jam, sementara kalau dijadikan sudut, satu putaran jarum jam penuh ini ada berapa derajat kemarin? 360 derajat, ya betul. Coba sekarang kita lihat. Kalau satu putaran 360 derajat, maka kalian perhatikan setiap jarum pendek. Kalian perhatikan misalnya ini jam 2 ya. Jam 2 jarum pendek. Satu putaran waktu sama dengan 12 jam. Satu putaran sudut 360 derajat. Maka setiap 1 jam
Kalau dijadikan sudut itu berarti 360 derajat dibagi 12. Dari mana? Karena setiap angkanya ada 12 ini. Nah, 1, 2, 3 sampai 12. 360 dibagi 12 sama dengan 30 derajat. Jadi setiap jamnya, kalian perhatikan ke bawah ini, setiap jamnya itu ada berapa? 30 derajat. Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang bagaimana kalau yang jarum pendek, yang jarum panjang? Untuk yang jarum panjang, kalian perhatikan, pergeseran dihitung dari angka 12. Satu putaran 60 menit. Satu putaran sudut 360 derajat, maka pergeseran 1 menitnya itu 360 derajat dibagi 60. Berapa hasilnya? 6 derajat gitu ya. Ini kuncinya. Tadi 30 dari mana? Dari sini. Kalian perhatikan ini. 1. Lalu dalam setiap angka itu kan ada garisnya sebanyak 5. Nah, 5 itu dari mana? Bisa dari 5, sehingga satu coretan menit itu bisa juga dihitung dari 30 dibagi 5 ketemu 6, sama dari sini ya. Coba kita langsung ke contoh soal biar lebih mudah. Contoh soal. Nah, ini pukul yang ditanyakan adalah besar sudut yang dibentuk pada pukul 03.30. Kalian perhatikan, digambar dulu, sementara digambar dulu ya. Jam 3.30. Gambar bulat, anggap aja ini bulat. Jam 3.30. Ini 3 ya, ini 12. Berarti jarum pendek di angka 3, tapi tidak pas di angka 3 karena sudah menunjukkan pukul 3 lebih 30. Jarum panjangnya ada di sini. Angka 6 ya. Nih. 6, 3. Lalu sudut yang dibentuk di sini itu berapa? Kan gitu. Tak warnai yang berbeda deh. Sudut yang dibentuk di sini itu berapa? Gitu. Nah, caranya gini. Jam 3 kita tulis dulu. 3.30. 30-nya berarti 30 menit ya. 30 menit itu berarti kalau ditulis gini. 30, kok jelek sekali. Sebentar, biar rapi. 3-nya 3/60. Nah, gitu. Lalu kita perkecil dulu supaya kalian nggak bingung. Sama dengan 3-nya tetap 3 dibagi 60 berapa? Bisa diperkecil, 60 bagi 3 bisa ya. 1/20 gitu. Nah, terus dihitung. Selanjutnya, berapa hasil sudutnya? Kalian boleh menggunakan 2 cara. Pilih salah satu yang menurut kalian itu lebih mudah. Karena jarum pendek tadi persatuannya adalah 30 derajat, maka ini Bu Wuri mau tak buat dalam bentuk derajat seperti ini. 30 derajat ya. Berarti ini 3 kali 30 derajat. Sama dengan 90 derajat. Untuk yang 1/20 bagaimana? Yang 1/20 di sini. Nah, 1/20 kali 30 derajat sama. Kita lanjutkan ya. Mohon maaf, tadi ini 30 Bu Wuri nulisnya baru 3, berarti kurang 0 ya. 30/60 itu sama dengan 1/2 atau setengah. Ini nolnya berarti nggak kepake ini. Sebentar. Dihapus dulu aja. Ini tadi 30 ya. 30/60 sama dengan 3 1/2. Tadi
setiap satu jarum pendek itu 30 derajat, berarti kalau 3 1/2 itu sama dengan 3 kali 30 derajat sama dengan berapa? 90 derajat. Kalau yang setengahnya berarti ini bagian pertama ya, supaya nggak bingung. Lalu yang bagian keduanya yaitu setengahnya. Setengah berarti 1/2 kali 30 derajat sama dengan 15 derajat. Sehingga untuk yang jarum pendek, nanti yang jarum panjang ke sini ya. Yang jarum pendek itu totalnya berapa? 90 derajat ditambah 15 derajat. Ketemunya sama dengan 105 derajat. Gitu. Sekarang untuk yang jarum panjang, ya. Jarum panjang ke sini. Nah, jarum panjang. Kalau yang jarum panjang tadi kan sudah dijelaskan bahwa setiap satu conretan itu sebanyak 6 derajat. Maka jarum panjangnya kan 30, maka tinggal dikalikan saja. 30 kali 6 ketemunya berapa? 180 derajat ini. Nah, kemudian sudut yang dibentuk oleh jam 3.30 itu berapa? Yaitu angka besar dikurangi angka kecil, yaitu 180 derajat. 180 derajat dikurangi 105 derajat. Ketemunya berapa? 75. Berapa ketemunya? 75 derajat. Kita lanjutkan ya. Nanti kalian tulis secara rapi di buku pada contoh soal. Kemudian yang ini sekarang pukul 2.24. Nanti kalian lanjutkan ya. Untuk yang jarum pendek itu berarti 24. Kita tulis 24 berarti per 60. Caranya sama dengan yang tadi ya. Silahkan kalian lanjutkan. Atau kalian juga boleh angka 24/60 ini kita jadikan pecahan biasa dulu juga boleh. Lebih sederhana. Jadi nantinya untuk yang jarum pendek itu 24/60 kita sederhanakan. Ini dibagi 6. Dibagi 6 berarti ketemunya 24/15. Kita jadikan pecahan biasa dulu. Berarti berapa kalau dijadikan pecahan biasa? 2 kali 15 ditambah 34. Jadinya 34/15. Nah, kalau sudah pecahan biasa seperti ini, nanti pecahan ini yang tinggal dikalikan dengan satuan jamnya. Berapa satuan jamnya? Satuan jamnya 30 derajat. Berarti tinggal 34 dibagi 15 kali 30. Ketemu coret 2. Ketemu 68 derajat. Ini untuk yang jarum pendek. Kalian boleh pilih cara yang mana yang menurut kalian lebih mudah. Untuk yang jarum panjang sama. Nanti 24-nya ini tinggal dikalikan 6 derajat. Lalu sudut yang dibentuk tinggal yang besar dikurangi yang kecil. Begitu ya. Untuk selanjutnya yang pukul 05.04 silahkan kalian buat sendiri. Masih di buku catatan. Selanjutnya
Ini latihan soal. Nah, silahkan kalian hitung, kalian buat di buku tugas. Ada 5 soal, ya. Mungkin itu dulu untuk yang posisi 2 sudut. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Silahkan kalian kerjakan dengan baik. Untuk yang contoh soal itu di buku catatan, yang latihan soal di buku tugas. Begitu ya anak-anak, selamat belajar. Semoga sukses. Jangan lupa dikerjakan tepat waktu. Jangan lupa kalau kalian merasa masih belum bisa, silahkan kalian bertanya, boleh lewat Google, boleh lewat YouTube, atau diulang-ulang videonya ini. Bu Wuri akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.